Memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil riset elektabilitas dua pasangan calon yang akan berlaga di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Sejumlah indikator menyebutkan persoalan etnis dan agama ternyata masih menjadi persoalan sebagian warga DKI Jakarta untuk memilih gubernur mereka. Dari hasil sejumlah lembaga survei untuk mencari kemana suara pasangan Agus Silvi akan berlabuh di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, Lingkar Survei Indonesia pimpinan DNJA menyebutkan sebagian besar suara pasangan Agus Silvi akan merapat ke pasangan Anies Sandi. Dari survei yang dilakukan pada 27 Februari hingga 3 Maret 2017 terhadap 440 responden, pasangan Ahok Jarot memperoleh 40,5% suara, sementara Anies Sandi unggul dengan 49,7% suara. Diperkirakan 63,3% suara Agus Silvi akan memberikan suaranya kepada Anies Sandi dengan sejumlah alasan. Di antaranya menganggap pasangan Anies Sandi memiliki visi yang sama dengan Agus Silvi dan tidak mau dipimpin oleh orang yang menjadi tersangka kasus penodaan agama. Karena memang kalau dilihat karakteristik pemilih Agus Silvi adalah pemilih yang memang punya resistensi terhadap pasangan Ahok Jarot ya, terutama dengan dua isu ya. Isu pertama adalah isu soal masalah primordial, soal penistaan agama, dan yang kedua adalah keinginan mereka untuk memilih gubernur baru. Hasil serupa juga didapatkan dari survei yang dirilis Lembaga Media Survei Indonesia atau Median. Adanya pandangan yang menyebutkan asal bukan Ahok menjadikan sebagian besar pendukung Agus Silvi mengalihkan dukungannya kepada pasangan Anies Sandi. Sementara, pengalaman dan puas atas kinerja Ahok Jarot selama memimpin DKI Jakarta menjadikan lebih dari 39% responden masih menginginkan Ahok Jarot kembali pimpin Jakarta. Tim Liputan, Metro TV. Ya, memasuki masa kampanye Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, ada lembaga survei yang kembali merilis hasil survei terbaru. Salah satunya adalah lembaga yang merilis adalah Lembaga Media Survei Nasional atau Median. Bagaimana hasil survei lembaga ini dan kemana sekarang arah angin menuju? Kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan maksud kami narasumber yang sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time, yaitu Mas Riko Marbun, peneliti Media Survei Nasional. Selamat pagi Mas Riko. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Nah, apa saja hasil survei Median? Siapa yang front runner sekarang atau yang sedang unggul? Jadi kalau sebenarnya kita ada beberapa temuan selain elektabilitas ya. Memang pada saat ini sementara itu yang unggul adalah Anies Sandi dengan angka kurang lebih 46,3%, Ahok Jarot 39,7%, dan Andi Sadiq 14%. Ini artinya sebenarnya walaupun Pak Anies Sandi ini unggul kurang lebih sekitar 6% di atasnya Ahok Jarot, tetapi tidak boleh berpuas diri. Begitu juga dengan Pak Ahok, tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena Andi Sadiq itu masih 14%. Berarti ini adalah perolehan mereka pada saat survei pada dan saat ini jauh berbeda atau kurang lebih berbeda dengan hasil rekapitulasi terakhir, posisi terbalik. Betul, ada yang mengalami momentum kenaikan, ada juga yang mengalami momentum sedikit penurunan. Seperti Mas Anies ini dia mengalami momentum kenaikan. Kemudian Pak Ahok itu mengalami sedikit momentum penurunan. Nah ini adalah lihat ya, dibandingkan dengan hasil rekapitulasi. Turun kurang lebih 3,3%, naiknya 6,3%, Andi Sadiqnya 14%. Tapi kita harus ingat juga bahwa kalau kita belajar dari histori putaran pertama ya, kalau kita telah melakukan survei hampir dari setahun yang lalu, suara ini sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi Pak Ahok dulu pernah kami dapatkan di awal-awal itu di atas 50%, November sempat turun, tapi kemudian di akhir dia naik lagi. Berapa margin of error dari hasil kurang lebih 3%. 3%, berarti ditambah dengan 14%, kemungkinan sudah 17% suara yang masih beralih. Dan ini belum kita memperhitungkan misalnya apakah nanti pemilih Anies Sandi akan berpindah ke Ahok atau Ahok berpindah ke Anies Sandi. Kalau kita lihat dari suara dari Agus, yaitu sebesar sekitar 17% dari hasil rekapitulasi KPU, kemana suara Agus paling banyak? Ternyata ke Anies Sandi. Ya memang, jadi kalau kita melihat ya di sini, jadi hampir sepertiga dari pemilih Agus itu lari ke Anies Sandi. Tetapi lebih besar Anies Sandi ya, ada 10% yang ke Ahok, tetapi yang harus diingat adalah bahwa pertarungan ini belum usai. Jadi tidak sesederhana itu kita lantas menyatakan bahwa berarti hampir 50% yang tadinya sesuai dengan data KPU tidak memilih Pak Ahok, lantas semuanya pasti tidak memilih Pak Ahok. Kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya masih ada hampir separuh lebih yang masih undecided, belum menentukan keputusan yang akan menjadi rebutan dari kedua belah pihak ini. Gitu. Lalu kita lihat misalnya masing-masing dari suara Ahok Jarot dan juga Anies Sandi. Seberapa banyak
pemilih-pemilih yang masih loyal terhadap mereka di putaran kedua nanti? Secara umum sih sebenarnya ini relatif konstan ya. Artinya tingkat loyalitasnya sangat tinggi ya. Oke. 90,5 lawan 91%. Memang ada antara 2-3% yang berpindah. Tetapi saya melihat data ini, saya yakin sih sepertinya ini akan sangat sulit untuk pemilih Ahok pindah ke Anies. Oke. Anies untuk pindah ke Jadi Ahok. sangat begitu. sulit untuk merebut suara dari masing-masing lawan. Bukan berarti mustahil. Iya. Bisa. Kita juga sudah melakukan survei apa saja faktor-faktor yang bisa merubah suara. Oke, kira-kira apa saja faktor yang disukai dari masing-masing terhadap jagoan mereka Nah, masing-masing? ini ada perbedaan yang menarik ya antara kedua orang ini. Jadi kalau Pak Ahok itu framing kompetensinya itu sangat tinggi. Oke. Jadi orang itu menganggap bahwa Pak Oke, baik, kita bahas Pak Anies dulu. Anies dulu. Oke, jadi Pak Anies dan Sandi. Pak Anies Sandi ini dia ada dua hal sebenarnya ya. Dua hal utama yang kita lihat dan ini tidak terlalu kentara di putaran pertama sebenarnya. Apa itu? Jadi pertanyaan ini kita lakukan secara terbuka. Kita tanya, Bapak Ibu, Anda pilih siapa? Ketika dia menjawab, saya pilih Anies Sandi, apa alasannya? Mereka boleh jawab. Oke. Terserah ya. Berarti Faktor yang pertanyaan pertama terbuka ini ya? adalah ya pertanyaan terbuka. Faktor pertama itu adalah faktor identitas Oke. atau faktor agama. Ya, faktor yang kedua, nah ini muncul satu gelombang baru, mungkin karena tone negatif terhadap Pak Ahok ini masih Oke. tinggi sampai sekarang. Ada hampir seperempat dari pemilih Anies Sandi itu yang menyatakan saya mau pilih Pak Anies Sandi bukan karena kompetensinya, bukan karena faktor apa itu namanya personalnya, tapi saya mau pilih karena yang penting bukan Ahok. Dan itu ditulis ya? Dan itu Bukan- mereka katakan. Bukan kuesioner. Yes, itu bukan kuesioner. Ini sesuatu yang mereka ungkapkan begitu aja. Ini menurut saya PR terbesar dari yang akan dimiliki oleh Pak Ahok Jarot ya untuk berusaha mengurangi angka itu. Oke, sedangkan kekuatan utama dari Ahok Jarot? Kalau kandidat Anies Sandi itu keunggulannya lebih kepada faktor eksternal, Ya. non kandidat, Ya. suasana yang terbangun. Kalau Ahok Jarot ini kelebihannya lebih kepada faktor kandidatnya. Yang pertama itu adalah yang sangat besar itu adalah pengalaman dan kinerja, Oke. 33,2%. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor bersih dari korupsi, integritas, Ya. 17,1%, dan karakter tegas 15,7%. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau yang satu itu bicaranya kompetensi, Ya. yang satu lagi tadi itu bicaranya tentang situasi Oke. situasi politik yang terbangun di luar kandidat begitu ya. Oke, baik. Kita akan melihat grafis berikutnya, yaitu mengenai kompetensi. Kalau kita lihat di sini survei yang Anda lakukan, Ya. bahwa Ahok Jarot di paling atas mengenai pertanyaan kompetensi. Iya, jadi ini ada satu anomali yang kita temukan ya, berbeda antara pilkada Jakarta dengan pilkada yang kami tangani di tempat lain. Iya. Kalau di tempat lain itu umumnya kalau kandidat petahana itu dianggap kompeten, dia akan dengan mudah melenggang Terpilih. masuk untuk terpilih kembali. Ini data ini menunjukkan anomalinya pemilih Jakarta. Jadi kalau kita tanya terhadap responden, Bapak Ibu, tolong Anda pilih antara Pak Ahok Jarot sama Pak Anies Sandi ini, menurut Anda siapa sih yang paling kompeten memilih Jakarta, memimpin Jakarta maksud saya? Ternyata hampir separuh lebih, 53,6%, itu mengatakan bahwa Pak Ahok Jarot ini paling kompeten dibanding Anies Sandi. Tetapi tingkat keterpilihannya elektabilitasnya terbalik. 39%, Iya, berbanding 39 versus 46%. 46 begitu. Berarti kan ini ada faktor non rasional atau ada faktor emosional di pemilih Jakarta yang itu menjadi PR besar bagi Pak Ahok Jarot. Bagaimana dengan tingkat kepuasan? Ini kan tingkat kompetensi. Bagaimana dengan tingkat kepuasan atas kinerja mereka? Secara konsisten sebenarnya ya petahana Pak Ahok Jarot ini dari hampir setahun yang lalu itu relatif sangat tinggi, selalu di atas 50%. Kami mendapatkan kisaran angkanya 70 sampai 75% dan untuk survei ini memang kami mendapatkan sedikit turun, totalnya sekitar 65%. Orang yang puas. Yes, artinya turunnya mungkin sekitar 5%, mungkin karena faktor hujan, Iya. banjir, dan lain sebagainya. Oke. Tapi overall sebenarnya publik itu menilai bahwa Pak Ahok ini masih kompeten. Nah, tinggal problem Oke. non-rasional ini yang harus Oke, diselesaikan. berarti itu anomali di Anomali menurut Jakarta. saya. Mereka dinilai Yes, paling kompeten, mereka yang dinilai juga Iya, paling puas, tetapi tingkat kepuasan tinggi, tapi juga keterpilihannya tidak cukup tinggi. Tidak cukup Masih tinggi, lebih. betul. Nah, Iya. jika nanti ada putaran kedua, kemudian per partai Yes. pendukung Agus, yaitu Demokrat, PKB, P3, dan juga PAN, kemana suara mereka akan beralih? Jadi kalau kita bisa melihat ya, terutama pendukungnya Agus Silvi begitu ya, Demokrat, PKB, P3, PAN, ini semua
masih terbuka untuk kompetisi begitu ya. Oke. Jadi kita lihat seperti misalnya Demokrat justru data yang kami temukan hampir sepertiga itu pilih Pak Ahok, kemudian hampir seperempat pilih Anies Sandi, tapi hampir 40% itu masih undecided. Begitu juga dengan PKB, undecidednya hampir 50%. P3 undecidednya hampir 50%. PAN undecidednya lebih dari 50%. Jadi sebenarnya proses tarik-menarik ini masih harus berlangsung selama 2 bulan ke depan. Kampanye belum selesai. Betul, gitu, ini juga dimungkinkan karena masing-masing dari partai ini belum menentukan sikap. Begitu juga dengan kandidat. Tinggi, begitu juga dengan kandidat. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami, Mas Riko Marbun, peneliti dari Media Survei Nasional. Dan hasil dari ini akan kami bahas bersama dengan nantinya, yaitu tim sukses masing-masing pasangan calon dalam dialog berikutnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.